Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Ngalap terus saking Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala. Ngendika sapa Ibnu Abbas. Kenapa anhuma? Anhuma kan dua ya. Di sini disebut Ibnu Abbas. Sebenarnya adalah Abdullah bin Abbas. Gitu aslinya. Itu Abdullahnya dibuang karena alam bil ghalabah cara nakunya deh. Idza udlika jadi Ubaidillah caranya. Abdullah banyak. Maka di sini idza udlika Ibnu Abbas wal murad bi Abdullah bin Abbas. Walaupun nanti ada Jakiman bin Abbas dan sebagainya tidak penting. Yang penting ketika diucapkan Ibnu Abbas adalah Abdullah bin Abbas. Maka di sini radhiyallahu anhuma, anak Abdullah dan bapaknya yaitu Abbas. Kala ngendika sapa Ibnu Abbas, wahaba rajulun paring sapa rajulun wong lanang li Rasulillah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakotan ing unta wa asabahu alaiha mengko ganjar iki bales. Ini namanya pertukaran energi. Wa asabahu mengko ganjar sapa Kanjeng Nabi rajul alai ngatasé unta nakoh. Faqala mongko ngendika ya waqala mongko ngendika Kanjeng radita ana tak ridho sapa sira qala la kula nak samenten mboten ridho delok bonus mending ya wis nek santri kan kaya mboten kula unta nako iku niku perlu disate niku awis niki ngono diwehi sakmene mboten. Fajadahu mongko nambahi sapa Kanjeng Nabi hu ing mengkono-mengkono balesane. Faqala radita rida sapa sira qala la. Darang niku tasih sekedhik kula sing luwih kathah malih. Fajada mongko nambahi sapa Kanjeng Nabi ing balesane. Faqala radita qala na'am. Rawu nyuting hadis sapa Ahmad wa sahahu nyuting hadis sapa Ibnu Hibban. Jadi sebenarnya intisari itu di dunia ini adalah harus ada pertukaran energi. Kamu memberi, kemudian saya menerima, dan kamu juga nanti menerima. Tapi paling tidak, pemberian seseorang itu jangan ditunggu pembalasannya. Misalnya, ini hukum alam juga kan. Tetapi ketika bersentuhan dengan Allah, ketika kamu beribadah minta ganjaran, ya berarti status kamu itu seperti ya kuli lah gitu ya, Rak. Jadi njaluk bonus terus ya. Ya, dadi nek ora kerja ora dibayar. Status hamba yang status karyawan seperti itu. Kemudian kepengen tambah banyak lembur. Status hamba Allah nak melihat ini kan sembahyang njaluk bonus ya. Tahajud njaluk bonus. Kerjane 5 waktu njaluk juga diganjar. Ini hukum alam yaitu namanya pertukaran energi itu akan terjadi. Tapi paling tidak kita harus paham bahwa jelas akan dibalas oleh alam semesta. Ini kalau hukum alam. Kalau unsur ibadah, ta'abudi, jelas akan diganjar. Allah itu tidak akan nulayani janji. Inna in takun misqala habatin min khardalin fatakun fis sakhratin aw fis samai aw fil ardi ya'ti bi Allah, pasti akan datang. Walaupun nanti itu balasan itu sekarang di langit misalnya, atau di dasar bumi, atau di sana di Sahara caranya, tetap akan yakti bi Allah. Lah ini ada ceritakan gini, kanggo introspeksi diri. Ono seorang santri, ya kan, sedekah kepada kiainya, banget senenge, ya kan gitu kan. Kemudian kan ada tukar energi. Dewene mung aweh bebek misalnya. Aweh bebek. Bebek itu rugi. Ya nggak cerita. Tentu terima seneng banget kejadian matur nuwun jenengan nyuwun apa kali kula kan kaya kula mboten nyuwun ini tapi tahu bahwa harus ada pertukaran energi. Memburu ya ora ono. Akhirnya juga
Iki ceritanya sing nang cerita kono kan wong kampung nandur budin ya carane iki. Nandur budin. Aja bebek iku engko sesama hewan. Kayak nandur budin kayak gue ilustrasi bahwa nggak usah lah kita itu berharap adanya balasan. Banget senengnya aring apa jenenge kaya ngene iki. Rajulun wahaba rajulun. Soalnya orang kiai. Nah kemudian aweh hasil buminya yaitu budin, cara nangane budin yaitu ketela pohon. Tahu kiainya harus ada pertukaran energi. Kamu bawa apa? Saya ini hasil bumi Pak Yai. Ketela pohon. Oh ya, terima kasih, terima kasih. Apa ya yang sekira untuk membalas kamu sebagai pertukaran energi? Saya tidak meminta apapun belas ini enggak. Ini harus ada tukar energi. Nanti tunggu ya. Membui onone apa jenenge? Wedhus. Wedhus itu kambing. Kambing itu rugi kambing. Ini ada kambing, silakan bawa sebagai pertukaran energi. Oh ya matur nuwun. Nah iki kan ngenyang ta sih. Ya. Anune bebek. Oh boten purun kula. Bebek kecil kira. Adakah itu yang seperti ini balasannya? Enggak. Kemudian naik lagi. Enggak. Nah iki ceritanya langsung banget. Budin sepikul diganti dengan kambing. Lalu ketemu yang namanya apa? Soleh. Kan? Dari mana kan? Ini barusan saya ke rumah Pak Yai ngasih. Itulah biasa hasil panen saya. Itu budin. Lah ini apa? Lah iya, saya ngasih budin ke silaturahim kepada Pak Yai. Malah diwai kenang-kenangan. Kira, wow, hebat yo. Budin sakmono regane piro balik nggawa wedhus regane 2 juta. Berarti seandainya saya bawa kambing, tentunya kambing situ tentunya 10 balasannya. Kan gitu. Manja abil hasanati. Pinter sih santrine soleh, manja abil hasanati walau asru amsalia. Siapa datang bawa 1 kambing, pulang bawa 10 kambing. Oke. Carilah kambing yang terbaik. Tentunya nanti saya akan dibalas. Wong ketela pohon saja pulang bawa kambing. Apalagi kalau kambing ini kambing yang terbaik yang saya miliki. Akhirnya, Assalamualaikum. Salam walah layar. Bapak, ane niki Pak Yai, kula mbeto kambing. Niki paling sae niki gadan kula. Oh ya matur nuwun. Terus saya, kamu minta apa balasan ini? Saya enggak minta, Bapak. Saya cuma bersilaturahim saja. Tunggu ya nanti ya. Nang mburi ora ono barang apa-apa kejaba budine. Kecuali apa ketela pohonnya temannya tadi. Wah ini sekantong wae lah ojo kakean ya. Mau kan 2 kantong sepikul sih. Ini kanggo pertukaran energi sana bawa pulang. Asem renganen. Masa sih ya? Kambing kok ditukar apa sekantong budin ketun ya ini ya intinya ya tetap ada pertukaran energi tetapi ya jangan kamu target. Masa ketika kamu apa jenenge membantu apa masyarakat bawah misalnya pengemis kan nang pasar ya Andri Pak saya 3 hari belum makan, Pak, lapar Pak, saya minta uang 2.000. Sebenarnya itu saya banyak uang ini buktinya. Tapi kan syaratnya harus ikhlas. Bersedekah itu harus ikhlas. Saya punya banyak uang. Tapi saya tidak ikhlas memberi kamu. Coba cari. Coba sekarang. Kamu minta katanya ingin kaya misalnya, katanya ini dan itu. Tapi ketika ada seorang meminta dan itu utusan Allah, kemudian dodok lawan kamu, dodok assalamualaikum waalaikumsalam. Maaf mengganggu ya Pak Yai, kayak ya. Saya dari yayasan ini. Siapa tahu Pak Yai ada nyumbang dana Pancasila 1. Kebanyakan kan orang-orang jalur sumbangan kan langsung apa dibacakan Pancasila ya.
Pak Yai saya sudah hafal Pancasila Pak Yai, saya datang ke sini minta sumbangan Pak Yai Pancasila. Satu, ketuhanan. Kebanyakan umumnya orang seperti itu. Ya karena berlagak sok suci kadang-kadang. Ya itu tadi, ada orang minta-minta 3 hari belum makan, kamu curiga. Jangan-jangan uang saya nanti dikumpulkan untuk beli minuman. Kamu kan orang pasar, tentunya kamu preman. Jangan-jangan, tuh tato. Saya benar banyak uang, tapi saya tidak mau memberi kepada orang yang bertato. Karena jelas uang ini nanti untuk apa? Beli minuman. Wah, kan dibacakan Pancasila kan? Pancasila, satu kan ya. Nah, kebanyakan. Tetapi orang ini pengemis tanpa. Inilah orang-orang yang kadang-kadang kepengen berbuat baik saja kok mikir. Ya nah, bagaimana kami itu sukses? Gara-gara bagus baik mau ya baca Pancasila dulu, dalil inamar khamru wal maisur wal ansabu wal azlamu. Jelas ini buat judi. Tahu kan ayat Allah firman Tuhan? Iya enggak? Innamal khamru wal maisur. Pak, saya lapar, Pak. Saya lapar, enggak usah didalili. Iya enggak? Saya lapar, Pak. Saya dulu pernah sekolah, pernah belajar Pancasila kan gitu. Wah, banyak kan. Nah, akhirnya yang ini yang berlandasan harus ikhlas. Datang, Pak, saya lapar, Pak, saya minta 3 hari tidak makan. Oh ya, tanpa pikir panjang kali lebar alias luas ya, diberikanlah 2.000. Dan kemudian orangnya pengemis itu terima kasih, mudah-mudahan ini bukan retorika juga kan. Walaupun setiap pengemis kalau sudah diberi pasti lindungannya, mudah-mudahan rezekinya berkah, mudah-mudahan kamu dibalas ini kayak gitu saja. Kamu tetap saja enjoy dan berasa terima kasih selama ini saya hidup selalu berdoa dan belum tentu diijabi oleh Allah, dan mudah-mudahan dalam hati kamu saja, tidak usah ikut-ikut tadi di inamal khamr, dan mudah-mudahan dengan mulut Anda Allah membuka pintu doanya. Ya. Jadi kita itu tidak tahu dari arah mana Allah ijabahi doa untuk kita. Mungkin selama ini kamu itu sampai batuknya melotas ya ngono sentolo pireng ya. Belum tentu dijabahi, tetapi dengan hanya cuma 2.000 kemudian doanya seorang itu diijabahi oleh Allah. Wow, saya sekarang jadi miliarder. Sing rugi mana? Yang pertama, karena kayak kebagusan mikir ikhlas dulu ya. Yang ini ilustrasi yang jelas. Toh nanti seandainya kamu berbuat kebaikan tidak pernah berharap kembalian dari orang yang kamu beri kebaikan itu. Kemudian datang dalam kondisi apapun. Dalam kondisi down kamu. Hai, kamu dulu kan pengemis yang saya bantu. Sekarang saatnya kamu itu bantu saya. Kan tidak seperti itu kan? Gitu. Jadi kita tetap ada pertukaran energi. Entah dari orang yang diberi atau dari segala penjuru alam yang juga akan membalas diri kita. Maka kalau ingin berbuat baik, enggak usah pakai pikiran panjang kali lebar. Enggak usah ras ini, golongan ini, enggak usah lewati itu semuanya. Nanti kamu akan disukai oleh alam semesta. Alam semesta kan tidak manusia saja. Semuanya itu akan mendukung kamu. Inilah nanti orang yang ampuh sebenarnya tidak ada tendensi saya punya cincin, saya cuma wiridan, enggak. Ampuh tanpa digdoyo tanpa aji. Tidak ada wiridan, tidak ada ini ajan apa seperti itu Brahma Kumbara, enggak. Jadi nol, lepas, letting go. Emang gue pikirin caranya. Bisa dua ini bala tentara yang tidak tampak. Makanya ngeluruk tanpa bolo. Bisa demonstrasi dengan siapapun. Karena bala tentaranya tidak hanya cuma manusia saja, tapi seluruh alam semesta akan mendukung. Mulai pepohonan, mulai apapun akan mendukung. Jadi enak. Berdosa berdosa terima kasih, saya jadi santri Darul Hikam kan gitu. Saya lewat langsung terima kasih Pak Yai, saya jadi anggota Darul Hikam. Kamu kan kambing. Ya, tapi saya gembira sekali. Ya, makanya makan yang enak ya.
Tuh tanda terima kasih kamu pada Siswanto yang tukang ngarit. Ya saya terima kasih enak-enak gitu. Makanya lemu-lemu kan? Lemu-lemu enggak? Lemu-lemu ya karena dia itu berterima kasih. Itu kalau sudah tahu alam semesta. Nah ini harus ada pertukaran energi. Nah, tapi kudu memberi dulu baru menerima. Ojo lantas kamu itu belum memberi sudah minta terus. Ya, kamu memberi dulu, kemudian baru menerima, kemudian memberi, menerima. Putaran kehidupan di dunia itu hanya cuma muter itu saja. Seperti nafas itulah memberi, menerima, memberi, menerima, memberi, menerima. Jadi yang perlu kamu pahami dan kamu itu belajari spiritual currency atau uang spiritual. Kamu masih muda ya, makanya aja balik-balik Werun. Nurung sukses. Uang secara spiritual itu bukan uang kertas itu dolar atau rupiah. Itu mah kertas biasa, tidak ada harganya. Tapi energinya itulah yang berharga, yaitu spiritual currency. Apa spiritual currency? Itu hanya cuma time, waktu. Tahu nggak? Time tulisannya time. Bahasanya apa anak-anak? Time itu guru bahasa Inggrisnya. Betul? Ada kemudian. Yang pertama adalah time. Uang spiritual adalah satu. Time. Yang kedua adalah atensi. Apa itu atensi? Perhatian. Dua ini tak sebenarnya. Ada istilah time is money. Waktu adalah uang. Tapi kamu waktu kan adalah uang. Harus kerja keras ini. Enggak. Kamu berikan waktu ini dan kamu fokus kepada apa yang kamu senangi. Dan ketika kamu beri perhatian terhadap apa yang kamu senangi, nanti kamu akan mendapatkan imbalan. Paham? Saya itu 24 jam. Potong masa tidur. Mempunyai waktu 24 jam. Potong masa tidur. Saya fokus kepada cita-cita. Kemudian diberi atensi. Coba. Kerja di pabrik berapa? Satu hari, satu malam berapa? Kalau ngurung mau, ya paling-paling kerja biasa itu UMR, kemudian ada bonus tambahan sampai ini. Kalau ini menggunakan spiritual currency, kamu akan lebih cepat suksesnya. Karena uang yang kamu dapatkan, imbalan yang kamu dapatkan melebihi mereka tanpa kerja lelah-lelah. Karena tanpa sadar gitu. Paham? Waktu sekolah, waktu kuliah, waktu ngarit, ya gitu ya Ra. Dan kamu fokuskan dan beri atensi. Atensi ini nih, bila dibuktikan seorang anak apabila diperhatikan, diberi perhatian lebih oleh orang tua, pertumbuhannya juga bergemuk, jiwanya juga stabil. Tapi kalau anak tidak diperhatikan oleh orang tua, ya kering. Tanaman sama. Kambing kamu juga sama. Kalau diberi perhatian gemuk. Coba sekarang. Waktu ngarit fokus. Beri perhatian. Nanti kambing ini 2 bulan kemudian saya jual. Dapat berapa? Dapat uang enggak? Nah, itu tanpa sadar kamu sudah menjalankan namanya spiritual currency. Inilah orang-orang sukses. Jadi bukan berarti kelihatannya jadi manajer, punya mobil ini. Long pikirannya mikir bulan besok harus ke bank berapa ratus juta. Punya toko manggrong-manggrong, setiap malam mikir utangnya, cicilannya tersendat, debt kolektor datang. Hidup dalam ketakutan. Kamu tuh, jadi nak jadi kiai, fokus terhadap apa yang kamu senangi. Ini namanya passion, bro. Passion tahu nggak? Passion. Jadi tim, waktu, dan atensi atau perhatian. Waktu itu difokuskan dan diperhatikan. Nanti akan ada balasan dari alam semesta. Berwujud sesuatu penghargaan. Inilah kekayaan sejati.
Paham nggak? Oh iya, mobil teko dewe, ini teko dewe, semuanya datang sendiri. Kaya enggak saya? Sebangsari Kiai ndak ada tandingannya. Saya is the best kaya. Hah? Enggak lelah-lelah. Itulah. Paham Rarul? Banyak gaya kamu kuliah, ada letel. Jadi kamu memahami, oh iya benar juga ya. Ya iya, waktu saya fokuskan untuk ngaji, untuk kuliah, untuk ngarit. Dan ini hobi saya ini. Ini menjadi hobi saya. Jadi menjadi habit tersendiri. Jadi watak tersendiri. Kemudian beri perhatian penuh terhadap kambing saya. 2 bulan kemudian besar. Jual. Dapat uang. Nah, yang saya beli yang kecil. Aktivitas biasa. Paham nggak? Ini belum ada perhatian. Ini belum ada perhatian. Akhirnya pindah. Orang sukses itu tidak sebegitu mudahnya merubah suatu tatanan prinsip. Harus prinsip ini sampai berhasil. Tapi orang gagal sebegitu mudahnya menghapus dan mengganti prinsip lain. Sekarang ada tawaran unggas, kemudian saya ikutlah. Oh ya kan langsung diabekan ngarite. Itu produk gagal namanya. Enggak, sana saya fokus saja karena saya sudah tahu bahwa spiritual currency, yaitu uang secara spiritual itu adalah time, waktu dan perhatian. Makanya time is money. Saya enggak rugi. Enggak rugi. Tadi itu berapa itu? 33 juta itu acaranya. Itu kan bentuk pertanggungjawaban proposal adanya yang namanya skripsi. Ya sudah, diterima semuanya. Harganya berapa? Nah, kelompok kamu itu yang 33, besok itu diperkirakan 100 juta. Sana pulang, per anak 3,5 juta. Dan gitu. Darah ini seperti itu gratis. Itu sampai toge itu namanya toge itu enggak. Jadi lengkap semuanya 33 juta itu. Orang 11 mahasiswanya itu. Jadi di dunia ini tidak ada yang gratis, bro. Tidak ada yang gratis. Semuanya itu ada timbal balik. Nah, sudah ya. Jadi unsurnya yang penting harus memberi dulu. Dan nanti akan menerima. Jadi orang-orang sukses itu adalah orang yang pintar memanajemen dan tahu persis uang itu seperti apa. Dulu tidak ada uang kertas. Uang kertas yang berwujud dolar, rupiah itu adalah min kontrol. Pikiran yang mengontrol, alat kontrol. Paham? Jadi min kontrol ini adalah sebagai alat. Kamu harus tunduk kepada saya, maka akan saya upahi gaji UMR. Betul? Regane piro UMR sebulan? Kamu harus berlelah kerja. Jangan leye-leye. Kamu itu kan masih karyawan. Akhirnya kerja lagi dihargai itu. Jadi kamu dikontrol oleh yang namanya rupiah. Uang itu diciptakan oleh reptilian. Gunanya adalah untuk mengendalikan manusia sebodoh-bodoh kamu ini. Gelem bae dihargai dengan kertas. Maka kamu jangan sampai memandang bahwa uang spiritual bukan kertas. Kertas itu adalah alat pengontrol manusia. Biar jadi budaknya seseorang. Makanya pabrik dan sebagainya. Pabrik jadi budaknya siapa? Bank. Kan terakhir bank ternyata tidak ada uang. Mana uangnya? Jadi kamu mengendalikan orang jadi karyawan. Kamu dikendalikan oleh orang lain atau bank. Setiap hari mikir, ngatung duit. Ini untuk setoran. Ini untuk karyawan. Kapan kamu enaknya? Kapan kamu mendapatkan financial freedom? Financial freedom itu tidak ada pikiran ngurusi materi. Enak seperti saya. Nah, dari dulu tidak ada. Zaman Nabi Muhammad juga tidak ada yang namanya money atau currency atau alat tukar, tidak ada. Dulu adanya adalah dirham atau emas. Emas kemudian ditulis
itu harganya sama dengan ini satu dirham, ya harganya ya 1 dirham, yang 1 gram gitu kan. Jadi tidak ada inflasi di sini. Lah bagaimana cara nantinya? Umpama mungkin dirham adalah emas yang dicetak uang. Kalau dilebur ya tetap berharga juga kan? Satu itu sama. Hanya cuma untuk mengantisipasi ini palsu tidaknya. Seperti uang ada palsu, kertas ya. Dulu ya juga ada, bisa saja besi, kemudian ditertos emas, ditulis dirham. Dulu itu tidak canggih, tidak seperti ini. Cukup mendeteksi ini uang asli, dinar asli, emas asli atau tidak. Itu hanya cuma digigit. Digigit saja, gigit. Amohan, nak besi kan tidak bisa digigit, klotak gitu ya. Tapi ini emas bisa didekok. Ini perak, ini emas asli ini. Maka sekarang itu disebut apa? Yang sekarang gawe digital itu digigit. Uang itu digigit, terus dibuat digital. Jenenge kaya bahasane sekarang itu kan bukan jeneng itu. Jadi uang-uang digital itu seperti halnya kalau di Rusia itu apa namanya? Uang apa? Kamu desa banget apa? Bitcoin. Bit itu digigit, koin itu koin. Jadi Bitcoin. Uang yang digigit. Bitcoin itu maknanya apa? Bit itu digigit, koin itu uang. Itu dulu dinar untuk menunjukkan baik palsu atau aslinya emas digigit. Disebut bit. Bit itu digigit, ya, koin. Nah sekarang bukan nama, karena sekarang emas jarang dicetak itu, kemudian dicetak dengan digital, namanya Bitcoin. Harganya seperti emas dhuwur. Tuh, paham ya? Jadi kemanan pengalaman kamu. Wa an Jabir al-Abdul sang Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-umra liman wihibat lahu. Utawi umroh di sini maknanya wali muslim amsiku alaikum a'walakum bidomil muhmalati wa sukulin min wa alil maksudati. Utawi bumi yang diramekan iku liman kadhe wong wuhibat kang den paringaken apa bumi mati yang diramekan lahu kademan. Umroh itu bumi mati kemudian ditebangi kan jenenge dihidupkan, diramekan. Nah, itu bumi yang mati yang dihidupkan. Itu bagi orang yang diberikan itu. Wali muslim amsiku ngekero sapa sira kabeh alaikum ing atase sira kabeh amwalakum ing bondo-bondo kamu wala tufsidu halan ojo gawe kerusakan sira kabeh ha ing amwalakum fa innahu mongko temen sekelakuan iku man utus sapa lamun akmaro ngerameaken sapa man umroh ing bumi mati, bumi sing mati diramekan fahia mongko uti umroh bumi yang diramekan iku lilladzi kadhe wong umiroha kang den miroha kang ramekno sapa alladzi ha ing bumi khayyan halatin ka urip kang den pasre miro kang den paringi bumi kang den perintah ngramekno sapa alladzi ha ing bumi khayyan halatin ka urip wa metalan halatin ka mati wali akibilan maring mburi-mburine man. Wabila abdin innamal umur allati ajajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayakulu hiya laka wa li'aqibiha. Hiya utai mengkono umroh bumi yang diramekan iku laka kadho sira wa li'aqibika lan maring wong mburi-mburi neraka anak turunane. Wa ma idza qala hiya laka ma ista. Hiya utai mengkono umroh iku laka kadho sira ma ita selagine urip sapa sira. Bumi ini silakan kamu tebangi, silakan kamu cocok tanami
selagi kamu hidup. Lah ini ada koyit ma'ista fa innaha mongko temen sedune bumi sing diramekno mau iku tarju bali ila sahibiya maring wong sing duweni bumi. Kebanyakan daerah Sumatera ya, daripada bumi ndak bisa kayak alas gram seperti itu, tapi ada miliknya, kemudian diramekan oleh orang, ditebangi, ditanduri. Lah ini ketika ada akad bumi itu silakan kamu pakai dan untuk cocok tanam selama kamu hidup. Lah ketika mereka mati ya sudah kembali lagi kepada orangnya. Wali Abi Dawud wa Nasa'i wala turkibu wala tu'miru. Lan ojo waman urkiba syai'an au u'miro syai'an fawali warasihi. Ini maknanya apa? Wala turkibu. Lan ora ndadekno budak sira kabeh wala tu'miru lan ora ndadekno ngeramekna bumi sira. Waman urgiba syai'an mongko desa lamun urgiba den dadekno budak sapa man syai'an ing suwiji-wiji au miro ata diwai tampa bumi ngeramekna bumi saing suwiji-wiji wa mongko utawi mengkono. Waman urgiba syai'an mongko desa lamun urgiba den wai budak sapa man syai'an ing suwiji-wiji diwai berbudakan. Au miro utawa den wae bumi mati kon ngramekno sapa man saean ing siwiji-wiji fa wa mongko te saean iku liwarasatihi iku kaduwe ahli waris. Dadi umpama itu sana saya beri budak untuk kamu, otomatis tidak boleh diambil karena ini bentuk adalah pemberian. Kemudian karena ada bumi saya, tanah saya yang nganggur silakan ramekkan. Ini menunjukkan bahwa itu seakan diberi, dan makanya keduanya ini daripada saya punya budak silakan pakai, itu kan itu sama-sama memberikan perbudakan, memberikan budak. Atau ini saya mempunyai tanah, tolong diramekan di sana. Ini sama-sama juga orang ini diberi tanah dan otomatis wa huwa liwarasatihi. Maka wa huwa mongko saean iki liwarasatihi ku kadue ahli warise man, otomatis bisa diwariskan. Tapi mau apabila idza qala hiya laka ma'ista. Ini bumi silakan kamu ramekan, tanami, cocok tanami dan lain sebagainya selama kamu hidup. Maka fainaha tarju ila sahibiha. Ketika orang ini mati, bumi ini tidak boleh diwariskan. Karena hanya cuma secara itu hak pakai saja. Dan bumi ini kembali kepada sang pemiliknya. Tetapi ayakula. Nah kena kan ajajaha allati ajaja Rasulullah. Yaitu bumi yang diserahkan kepada orang. Itu nanti lestari sampai anak turunnya orang yang meramaikan itu. Seakan-akan ya sudah jadi miliknya. Ini namanya pemberian. Wa an Umar radhiyallahu anhu wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.